Saya Naila Maya Putri sebagai HRD. Saya Erisandi sebagai ahli gizi. Saya Raisya Nabila sebagai narator. Saya Mutia Cahya sebagai rekan dari pasien. Saya Viviani sebagai rekan dari pasien. Halo, pada video ini kami akan melakukan simulasi konseling gizi pada pasien pekerja kantoran yang memiliki kadar asam urat tinggi. Pasien ini mengalami nyeri sendi dan memiliki pola makan tinggi purin. Konseling bertujuan memperbaiki pola makan dan mencegah komplikasi. Rial, kamu kenapa wajahmu kok pucat? Iya, kaki aku tuh sakit dari tadi malam, apalagi jemput aku sakit. Kan kemarin kita habis makan udang sama kerang, jangan-jangan kamu kena asam urat. Nggak mungkin lah, pasti 35 tahun. Ini tapi asam urat tuh nggak ada umur, apalagi kita duduk setiap hari di depan laptop. Masa sih? Asam urat tinggi atau hiperurisemia adalah kondisi ketika kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal. Pada perempuan dewasa, kadar normalnya umumnya di bawah 6 mg per desiliter. Jika melebihi batas tersebut, resiko nyeri sendi bisa meningkat. Itu hasil medical check up kamu? Iya, ternyata asam uratku tinggi 7,8 mg per desiliter. Kamu sih makanya sembarangan terus, minuman juga manis-manis tiap hari. Aku stres tak kalau mikirin kerjaan itu, pengennya tuh makan enak. Tapi justru kamu tuh kerjanya cuma duduk aja, jadi kamu harus jaga pola makan kamu. Ya deh, aku nanti mau ikut konseling gizi di kantor aku deh minggu depan. Iya tuh coba aja ya. Ya. Selamat siang Kak. Dengan kakak siapa? Apa yang bisa saya bantu? Saya Firya, saya mau konseling tentang asam urat saya yang tinggi. Kita mulai dengan wawancara ya. Apakah Anda sudah siap? Siap. Sebelum kita mulai lebih lanjut, bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui kadar asam urat? Saya agak kaget ya dan juga khawatir. Wajar sekali merasa khawatir. Itu menunjukkan Anda peduli terhadap kondisi kesehatan Anda. Baik, bisa ceritakan aktivitas kerja Anda sehari-hari itu bagaimana? Saya biasanya tuh kerja itu berangkat jam 8. Lalu saya biasanya kalau istirahat itu saya makan-makan sama teman-teman saya. Terus saya nanti pulangnya itu biasanya habis maghrib dan langsung tidur sih soalnya capek. Apakah setiap hari Anda melakukan olahraga? Tidak sempat sih, soalnya kan saya berangkat pagi, lalu pulangnya juga malam. Baik, sekarang kita lanjut ke pola makan. Kita tahu 24 jam. Kemarin Anda bangun jam berapa? Saya bangun jam 6 pagi. Apakah sempat sarapan di pagi itu? Tidak, saya cuma membuat kopi waktu mau berangkat kerja. Apakah memakan makanan yang lain? Tidak. Lalu untuk makan siangnya? Saya makan siang bersama teman-teman saya. Saya makan nasi campur, lalu ada gorengan juga, minumnya es teh ya kayaknya. Untuk sayurannya? Sedikit sih. Saat sore apa Anda makan cemilan? Cemilan ya. Air putih hari itu berapa gelas? 3 gelasan kayaknya. Makan malam? Saya pesan seafood, isinya itu kerang sama udang. Seberapa sering Anda makan seafood? Bisa 2 kali seminggu. Viral, asam urat adalah hasil akhir metabolisme purin. Purin berasal dari sel tubuh dan juga makanan. Ketika tubuh memecah purin, terbentuk asam urat. Normalnya asam urat dikeluarkan melalui ginjal. Tapi jika produksinya berlebihan atau pengeluarannya tidak optimal, kadar dalam darah diri kita bisa meningkat. Jika kadarnya tinggi, asam urat bisa membentuk kristal kecil di sendi. Kristal ini memicu peradangan hebat yang dikenal sebagai gout.
karena kamu banyak duduk, metabolisme jadi melambat, ditambah konsumsi tinggi purin dan minuman tinggi gula, ini mempercepat peningkatan kadar asam urat. Jika kita kaitkan dengan ritual Anda tadi, makanan yang termasuk tinggi purin adalah kerang dan udang yang Anda konsumsi tadi malam. Serta kebiasaan makan seafood 2 kali seminggu itu termasuk kategori purin tinggi. Jadi sangat mungkin berkontribusi terhadap kenaikan kadar asam urat Anda. Oh, berarti ini cuma tentang makanan ya? Selain itu, kopi, gula aren 500 ml, es teh manis, dan boba juga tinggi gula sederhana. Konsumsi gula berlebih dapat meningkatkan produksi asam urat dalam tubuh. Kalau sudah begitu, apa yang harus saya lakukan? Dari hasil pengkajian, masalah utama Anda adalah asupan purin berlebih, asupan gula sederhana tinggi, asupan cairan kurang, dan aktivitas fisik Anda yang rendah. Karena itu, tujuan kita sekarang adalah menurunkan kadar asam urat secara bertahap dan mencegah serangan ini berulang terjadi pada Anda. Pertama, Anda harus mengatur pola makan sehari-hari. Batasi makanan seperti jeroan, kerang, udang, sarden, daging merah yang berlebih, minuman manis, kemasan, dan gorengan yang berlebihan. Sebaiknya kita pilih sumber makanan protein rendah purin seperti telur, tahu, tempe, ayam, tanpa kulit, sayur, buah, karbohidrat kompleks, dan jangan lupa juga minum air putih minimal 2-2,5 liter per hari. Wah, banyak sekali ya. Tapi kalau saya pengen pesan seafood gimana? Boleh sesekali makan dengan catatan maksimal 1-2 kali sebulan dalam porsi kecil. Kedua, setiap 1 jam duduk, Anda bisa berdiri dan lakukan peregangan 5 menit, lalu luangkan waktu minimal untuk olahraga selama 30 menit 3-5 kali seminggu. Kalau saya saat ini mulai dari jalan cepat, mungkin kardio 30 menit sebelum bekerja. Itu sudah sangat baik. Terakhir, air membantu mengeluarkan asam urat melalui purin. Jika Anda kurang minum air, hal ini bisa membuat kristal lebih mudah terbentuk di tubuh Anda. Kita juga targetkan penurunan berat badan bertahap jika berlebih, karena berat badan tinggi meningkatkan resiko hiperurismia. Wah, ternyata cukup berat ya setelah saya mendengar keseluruhannya. Bagi saya pecinta seafood, tapi saya akan berusaha demi kesehatan saya juga. Bagus sekali itu, Filial. Saya suka semangat Anda untuk sembuh dan sehat kembali. Semoga membuahkan hasil yang bagus ya. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Baiklah, Filial. Kita akan evaluasi 1 bulan lagi. Anda bisa mencatat makanan harian Anda setiap hari. Jika Anda tetap konsisten, kadar asam urat bisa menurun. Namun, saya tegaskan, pencatatan ini bukan pilihan, ini bagian dari terapi Anda. Anda wajib mencatat makanan dan minuman setiap hari meskipun sederhana, bisa di notes HP dengan mencatat jam, jenis makanan, dan jumlah perkiraan. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu apa hambatan terbesar Anda untuk mengubah pola makan dan aktivitas. Mungkin karena sering lembur dan sering diajak teman jajan ya. Baik, kita cari solusi bersama untuk lembur. Anda bisa mulai membawa bekal 2-3 kali seminggu atau menyimpan cemilan sehat. Jika diajak teman makan seafood, Anda tetap bisa ikut tetapi memilih menu yang lebih aman dan membatasi seafood 1-2 kali sebulan. Siapa di rumah yang bisa membantu mengingatkan pola makan Anda? Kakak saya. Bagus. Libatkan kakak untuk membantu meningkatkan minum air 2 liter per hari dan memantau pilihan makanan di rumah. Baik, saya akan mencoba ya, Ibu. Selamat pagi rekan-rekan kerja sekalian. Pagi, Bu. Mulai besok pagi kita akan memulai program Healthy Office Movement untuk mendukung kesehatan para karyawan sebelum bekerja. Jadi untuk besok pagi itu kita akan melakukan stretching selama 5-10 menit. Sekian dari saya. Terima kasih.
Wah, kamu kok sekarang paling semangat, Firial? Harus dong, aku gak mau seminggu sakit lagi. Halo Firial, selamat siang. Kita bertemu kembali ya akhirnya. Bagaimana perubahannya? Selamat siang Ibu. Saya sekarang sudah merasakan nyeri sendi yang jarang muncul. Terus saya sekarang sudah merubah pola minum saya yang dulunya suka minum kopi yang manis-manis, saya sudah ganti menjadi air putih 2 liter per hari. Itu progres yang sangat baik. Konsisten adalah kunci. Kesehatan itu investasi. Jangan tunggu sakit dulu baru berubah. Kurangi dulu, perbanyak gerak. Kantor sehat, karyawan produktif. Pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur bisa mengontrol asam urat. Asam urat tinggi bisa kita kendalikan mulai dari diri sendiri.